Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Margariatu Jannah dari Prodi Informatika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi Orange. Saya mengambil studi kasus yaitu prediksi kelayakan penerima rumah subsidi. Mungkin langsung saja. Pertama-tama, kita pilih file, kemudian double klik untuk menambahkan dataset ke dalam sini. Kita bisa memilih atau mencari dataset pada icon folder ini. Kita bisa mencari di mana dataset tersimpan. Di sini saya menggunakan dataset rumah subsidi. Kemudian untuk labelnya jangan lupa role-nya kita ganti ke target. Kemudian kita apply, close. Kemudian kita tambahkan select column. Pada select column ini kita bisa menentukan mana data input dan mana target, sehingga memudahkan kita. Nah, di sini sudah ada. Di sini data inputnya dan ini adalah data targetnya. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus kolom yang sekiranya tidak diperlukan. Seperti ini, saya ingin menghapus kolom pendidikan tertinggi. Jika sudah, kita bisa menambahkan data tabel untuk melihat data yang sudah kita edit tadi atau ada yang kita hapus. Kita bisa melihat di sini. Nah, di sini sudah tidak ada lagi kolom pendidikan tertinggi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan input. Input ini berfungsi untuk mengatasi data kosong agar tidak merusak proses training nantinya. Dari select column, kita bisa hubungkan ke input. Kemudian pada input ini kita pilih average atau most frequent ini karena data yang digunakan itu numerik dan kategorial. Jika sudah, kita klik, kemudian tambahkan lagi preproses. Pada preproses ini kita hubungkan dari input ke preproses, kemudian double klik pada preproses, kemudian pilih normalize fitur. Karena di sebagian algoritma normalisasi ini diperlukan, seperti misalnya algoritma untuk KNN, SVM, dan logistic regression. Kemudian kita bisa masukkan algoritmanya seperti KNN, kemudian random forest, dan naive Bayes. Di sini saya menggunakan 3 algoritma agar nanti hasil prediksinya bisa kita bandingkan mana yang tinggi dan mana nilai prediksi yang rendah. Kemudian untuk KNN ini kita hubungkan dari preproses ke KNN. Kemudian di sini kita tarik data. Lalu untuk random forest dan naive Bayes-nya kita bisa hubungkan dari input random, input dan dari input ke random forest dan naive Bayes. Tidak perlu lagi kita hubungkan ke preproses. Karena random forest dan naive Bayes ini tidak membutuhkan data yang dinormalisasi. Selanjutnya kita tambahkan test and score untuk melihat hasil prediksi. Kita hubungkan preproses ke test and score, kemudian ketiga algoritma tadi. Di sini terjadi proses running. Kita tunggu hingga selesai. Lalu lanjut kita hubungkan random forest dan naive Bayes ke test and score. Jika sudah, kita bisa double klik untuk melihat. Nah, di sini kita bisa melihat nilai prediksi dari KNN, random forest, dan naive Bayes. KNN memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu 0,656. Kemudian nilai yang paling tinggi itu adalah naive Bayes 0,956. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur training set size-nya bisa berapa persen. Tadi 70, sekarang kita bisa
50. Kita tunggu karena ada proses runningnya. Nah, di sini kita bisa lihat KNN tetap dengan nilai terkecil 0,664, kemudian di sini nilai tertingginya di knife bias yaitu 0,952. Untuk melihat hasil dari interpretasinya, kita bisa menambahkan confusion matrix. Kita hubungkan ke test and code. Nah, di sini terdapat ada aktual dan prediksi. Aktual ini yaitu nilai sebenarnya dan prediksi ini adalah nilai prediksinya. Di sini bisa kita lihat bahwa 0 dan 1 ini adalah 0 adalah tidak layak dan 1 adalah layak. Pada data sebenarnya dan data prediksi dari tidak layak yaitu ada 806 data, kemudian dari data sebenarnya tidak layak dan data prediksi layak itu ada 1021 data. Kemudian data sebenarnya dari layak dan data prediksi dari layak itu dari tidak layak juga ada 788 dan layak dari data sebenar dan prediksi itu ada 2385 data. Pada data yang merah ini itu adalah bisa dibilang itu data kesalahan atau data yang salah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena model memprediksi, misalnya di sini model memprediksi data tersebut tidak layak, tetapi sebenarnya itu data layak, sehingga bisa dibilang itu data yang salah karena tidak sinkron dengan yang sebenarnya. Kemudian beralih ke random forest. Di sini ada random forest dengan data tidak layaknya itu ada 1376, kemudian data layaknya itu ada 2987 data. Dengan jumlah data semuanya ini ada 5000. Kemudian di knife bias, data sebenar dan data prediksi tidak layaknya itu ada 1444. Kemudian data layak dari data sebenar dan prediksinya itu ada 2964. Dan mungkin itu saja dari penjelasan saya langkah-langkah dari mengolah data pada aplikasi Orange. Apabila ada kesalahan, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.